Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini aku mau sharing pengalaman selama aku menjadi mahasiswa yang mungkin bisa jadi panduan buat kalian yang baru mulai atau sedang menjalani masa kuliah. Banyak yang bilang, kuliah itu fase yang sangat seru banget. Di situ kita bisa belajar banyak hal, nggak cuma pelajaran di kelas, tapi juga pelajaran hidup. Nah, tapi kadang kita bingung harus ngapain aja selama kuliah. Di video kali ini, aku akan kasih 5 tips penting dari pengalaman aku secara pribadi yang menurut aku ini wajib banget kalian lakukan selama kuliah. Simak sampai habis ya. Yang pertama, dan yang paling penting itu ialah pilihlah jurusan dan kampus dengan baik dan benar. Ini adalah keputusan yang mempengaruhi niat kalian untuk bisa menyelesaikan kuliah dengan baik. Jangan sampai kalian memilih jurusan itu hanya karena ikut-ikutan teman, dipaksa orang tua, atau karena jurusan itu lagi hits saja. Dari pengalaman aku pribadi, kalian sebelum memilih jurusan, coba tanya dulu pada diri kalian sendiri. Apa yang kalian sukai? Terus apa jurusan yang kalian minati? Seperti apa prospek kerjanya nanti ke depan? Terus apakah kalian tuh siap dengan tantangan di jurusan ini? Seperti mengikuti pelajarannya, terus tugas-tugasnya, itu coba kalian tanya dulu kepada diri kalian sendiri. Kalian siap nggak untuk hal itu? Nah, kalau untuk kampusnya sendiri, kalian bisa cek-cek aja sih akreditasinya, fasilitasnya tuh bagaimana, biayanya, lingkungan belajarnya, atau sistem belajarnya itu gimana. Kalau kalian lebih udah memutuskan pengen jurusan ini dan kampus ini, kalian jangan lupa tanya-tanya dulu sama mereka yang pernah kuliah di jurusan itu atau kampus yang ingin kamu daftar. Agar apa? Agar kalian itu enjoy gitu selama kuliah dan bisa menyelesaikan kuliah itu dengan baik. Jadi kayak enjoy aja gitu. Nah, yang kedua, kalian setelah masuk kuliah kan, pasti kalian masih maba dulu, dan kalau ini yang masih masuk kuliah kalian maba, terus kalian bingung gitu, masih berbaur gitu. Nah, semester tingkat 2 mungkin, semester 3, 4 gitu. Kalian atau semester 1, 2 udah mulai bisa sih. Kalian kalau misalnya di kampus itu ada organisasi, kalian ikuti aja. Terus kegiatan kampus itu kalian kalau bisa ikuti juga. Karena selama kuliah itu kalian jangan hanya fokus pada nilai akademik aja. Pengalaman di luar kampus itu sama pentingnya kok sama di dalam kelas. Ibaratnya pengalaman di luar dan di dalam kampus itu sama-sama penting. Jadi kalian dengan ikut organisasi, kalian bisa mengembangkan soft skill dan hard skill kalian yang nggak mungkin kalian dapat di dalam kelas. Nah, selain organisasi, kalian jangan ragu juga untuk ikut event kampus seperti lomba, atau kalian mau ada uang tambahan gitu, kalian ikut kurs-kurs tambahan gitu. Ikuti aja itu, nggak apa-apa. Ikut lomba itu bisa menambah pengalaman CV kalian. Terus kalau ikut kurs itu bisa menambah dan memperdalam lagi ilmu dan skill baru kalian. Tapi ingat ya, jangan sampai terlalu banyak ikut kegiatan sampai nilai akademik terbengkalai ya. Jadi kalau bisa sebisanya aja, agar kamu bisa belajar memanajemen waktu kamu dengan baik. Nah, yang ketiga, kalian mulai bangun portofolio dan buat proyek sejak di bangku kuliah. Ibaratnya tuh sekarang dibilang bangun personal branding. Karena di dunia kerja tuh sekarang kompetitif banget. Jadi kalian gak cukup hanya nilai bagus saja di kampus. Kalian itu juga perlu portofolio yang menunjukkan kemampuan kalian di bidang tersebut. Mau bidang apapun, mau di luar kampus, mau belajar di luar jurusan juga gak apa-apa. Kalian coba bangun dengan proyek-proyek kecil dulu, bisa dari tugas kuliah yang terus kalian kembangkan, atau proyek apapun yang mandiri yang sesuai dengan minat kalian. Terus kalian dokumentasikan dengan baik dalam bentuk blog, video, atau platform portofolio online gitu. Terus yang keempat ini juga nggak kalah penting, yaitu jaga motivasi diri kamu. Kuliah itu perjalanan panjang teman-teman. Kalian pasti akan menemukan dan merasakan masa-masa sulit di dalam kuliah. Mungkin kamu merasa kewalahan dengan tugas, nilai yang gak sesuai harapan, atau lelah dengan rutinitas. Yang perlu kamu ingat itu,
Semua orang pasti mengalami hal ini. Kuncinya adalah bagaimana kamu mengatasi dan bangkit kembali dari hal tersebut. Aku dulu pernah merasa down banget pas tingkat 2 atau tingkat 3 gitu. Tugas menumpuk, nilai tidak sesuai harapan, dan rasanya tuh kayak pengen nyerah aja gitu. Tapi aku selalu ingat, tujuan aku kuliah itu apa, dan aku akan bangun mimpi-mimpi aku dari kuliah. Walaupun mungkin kita tuh harus belajar banyak dulu dari awal untuk membangun mimpi-mimpi itu. Jadi percayalah, kalian semua itu punya kemampuan untuk menyelesaikan kuliah kalian dengan baik. Nah, yang kelima ini rasaku ini cukup penting juga, yaitu bersosialisasilah. Karena networking itu aset yang sangat berharga menurut aku ya. Banyak peluang kerja dan proyek yang datang dari jaringan pertemanan. Tapi kalian pilihlah teman yang saling support dan membantu. Jangan hanya bergaul dengan teman-teman yang hanya satu jurusan aja. Coba kalian kenalan dengan mahasiswa dari berbagai fakultas, kakak tingkat atau alumni gitu, supaya kalian bisa mendapatkan jaringan pertemanan yang banyak. Terus jangan lupa juga kalian ikut-ikut seminar atau workshop atau event-event lainnya, agar kalian itu bisa membangun personal branding dan memperluas jaringan. Yang penting itu, jangan networking hanya untuk memanfaatkan orang lain. Bangun hubungan yang baik dan saling menguntungkan. Selain membangun networking, bersosialisasi itu juga penting untuk kesehatan mental kalian juga, teman-teman. Karena kenapa? Di dalam kuliah itu, pasti kalian akan mengalami stressful. Di dalam kuliah itu, kalian juga akan merasakan stressful. Jadi kalian itu harus juga punya teman untuk bisa berbagi cerita atau sekedar ngobrol gitu. Itu bisa membangun juga kembali energi kalian dan bisa menjaga kesehatan mental juga, supaya kalian gak stres aja sih. Nah, itu dia 5 hal yang menurut aku wajib banget kalian lakukan selama kuliah. Ingat ya teman-teman, pilih jurusan dan kampus dengan baik dan benar, ikut organisasi dan kegiatan kampus, bangun portofolio dan membangun proyek, jaga motivasi diri dan bersosialisasi atau membangun networking. Tentu saja semua orang punya perjalanan dan pengalaman yang berbeda, jadi ambil yang sesuai dengan situasi dan kondisi kamu ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang baru mulai atau sudah menjalani masa kuliah. Jangan lupa share pengalaman kalian juga di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.